11.296. Perkenalkan, nama saya Nurul alias Nasisye, NPM 11.259. Perkenalkan, nama saya Putri Muslika, FM 11 20 110. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem kemih urinaria terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya ke luar tubuh. Komponennya terdiri dari ginjal, merupakan organ terletak di belakang rongga abdomen. Satu berada di setiap kolumna vertebralis, dekat dengan garis pinggang, dan dua pasang iga terakhir. Dipasok oleh arteri renalis dan vena renalis. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibanding dengan ginjal kiri, karena di ginjal kanan terdapat hati. Panjang ginjal sekitar 12,5 cm dan tebalnya 2,5 cm. Fungsi spesifik dari ginjal salah satunya mempertahankan keseimbangan HO2 dalam tubuh. Struktur internal sebuah ginjal berupa ileum, sinus, pelvis, parenchyma, medula, dan lobus. Ureter adalah sebuah duktus berdinding otot polos yang keluar dari batas medial dekat pangkal arteri dan vena renalis. Terdapat dua buah ureter yang mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria yaitu suatu kantung rongga yang berfungsi menyimpan urin secara temporer. Dapat direnggangkan dan volumenya disesuaikan kontraktil otot polosnya. Uretra. Secara berkala, kandung kemih dikosongkan. Urin dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Uretra wanita berbentuk pendek dan lurus langsung dari leher kandung kemih keluar tubuh. Uretra pria jauh lebih panjang dan melengkung, melewati kelenjar prostat dan penis. Uretra pria mempunyai dua fungsi, yaitu satu sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan dua saluran untuk semen. Selain beberapa komponen di atas, ada pula satuan fungsional ginjal yang juga sangat berpengaruh dalam sistem kemih, yaitu nefron. Satu ginjal bisa terdapat 1-4 juta nefron yang disatukan oleh jaringan ikat. Nefron mempunyai satu komponen vaskular dan satu komponen tubular. Terletak di dalam ginjal membentuk dua daerah khusus. Daerah sebelah luar tampak granuler, yaitu di korteks ginjal, dan daerah dalam yang berupa segitiga-segitiga bergaris, yaitu piramida ginjal. Secara kolektif, semua itu sebagai medula. Nefron merupakan unit terkecil pembentuk urin, karena fungsi utama dari ginjal sendiri adalah memproduksi urin. Struktur nefron terdiri dari satu glomerulus, yaitu bagian dominan pada komponen vaskuler. Glomerulus adalah berkas kapiler berbentuk bola tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dalam darah yang melewatinya. 2. Kapsul Bowman. Komponen tubulus berawal dari kapsul Bowman. Kapsul Bowman adalah suatu invaginasi berdinding rangkap yang melingkupi glomerulus. Kapsul Bowman dan glomerulus bersama-sama membentuk korpuskel ginjal. Yang ketiga, tubulus contortus proximal. Tubulus ini keseluruhan terletak di dalam korteks. Panjangnya mencapai 15 mm. Yang keempat, tubulus contortus proximal yang mengarah masuk ke dalam medula membentuk lengkungan jepit dan membalik ke atas ke dalam korteks. Lengkungan yang terbenam dalam medula disebut pars descendens, dan yang berjalan kembali ke korteks disebut pars ascendens. 5. Tubulus contortus distal berbentuk panjang dan berliku. Panjangnya mencapai 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron. Tubulus dan duktus pengumpul. Setiap tubulus pengumpul berdesenden di korteks. Tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus contortus distal.
Tubulus pengumpul membentuk duktus pengumpul besar yang lurus. Duktus pengumpul membentuk tuba yang lebih besar ke dalam ginjal melalui kaliks minor. Kaliks minor bermuara ke pelvis ginjal melalui kaliks mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan melalui ureter menuju kantung kemih. Mengingat kembali fungsi primer ginjal merupakan penghasil urin dan mengekskresikan zat sisa metabolisme tubuh, terdapat 3 proses utama pembentukan urin. Ketiga proses tersebut adalah filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Filtrasi glomerulus adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerular menuju kapsul Bowman dengan gradien tekanan tertentu. Cairan yang difiltrasi harus melewati 3 lapisan yang membentuk membran glomerulus, yaitu dinding kapiler glomerulus, lapisan gelatinosa seluler, dan lapisan dalam kapsul Bowman. Pada dinding kapiler glomerulus memiliki lubang-lubang dengan banyak pori-pori besar yang membuatnya 100 kali lebih permeabel. Membran basal terdiri dari glikoprotein dan kolagen, terselip di antara glomerulus dan kapsul Bowman. Glikoprotein ini berfungsi menghambat filtrasi protein plasma kecil, dan lapisan terakhir yaitu lapisan dalam kapsul Bowman. Terdiri dari podosit, sel yang mirip gurita mengelilingi berkas glomerulus. Setiap podosit memiliki tonjolan memanjang yang saling menjalin dengan tonjolan podosit di dekatnya. Celah sempit di antara tonjolan yang berdekatan dikenal sebagai celah filtrasi, membentuk jalan bagi cairan untuk keluar dari kapiler glomerulus dan masuk ke lumen kapsul Bowman. Faktor yang membantu filtrasi ini karena membran kapiler glomerular memiliki permeabel dibanding kapiler lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang reabsorpsi tubulus dan sekresi tubular. Reabsorpsi tubulus, bahan-bahan esensial yang difiltrasi perlu dikembalikan ke darah melalui proses reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus merupakan suatu proses yang sangat selektif. Hanya sebagian kecil, itu pun kalau ada, dari filtrat yang masih bermanfaat bagi tubuh ditemukan dalam urin. Hal ini karena sebagian besar telah diabsorpsi dan dikembalikan ke darah melalui difusi pasif, gradien kimia, transport aktif, atau difusi terfasilitasi. Sekitar 85% filtrat diabsorpsi dalam tubulus contortus proximal. Walaupun reabsorpsi berlangsung pada semua bagian nefron, beberapa zat yang terabsorpsi yaitu 1. Ion natrium, 2. Ditransport pasif melalui difusi terfasilitasi dan ditransport aktif dengan pompa natrium kalium. Yang ketiga ada ion klor dan ion negatif lain. Yang keempat ada ditransport pasif dengan difusi. Yang kelima ada glukosa, fruktosa, dan asam amino. Melalui kotransport maksimum transport untuk glukosa adalah jumlah maksimum yang dapat ditransport per menit, yaitu sekitar 200 mg glukosa per 100 ml plasma. Jika melebihi maka glukosa muncul di urin. Air, urea 50% diabsorpsi secara pasif dan 50% diekskresi dalam urin. Ion organik lain berupa kalium, kalsium, fosfat, sulfat, dan sejumlah ion lain ditransport aktif. Yang kedua ada sekresi tubular, adalah proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk kemudian keluar bersama urin. Beberapa zat yang disekresikan berupa ion hidrogen, kalium, amonium, kreatinin, asam hipurat, serta obat-obatan tertentu aktif disekresi ke tubulus. Ion hidrogen dan amonium diganti dengan ion natrium dalam tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul. Setelah serangkaian proses pembentukan urin, ada sebuah pembahan bernama konsep clearance. Konsep clearance berhubungan dengan fungsi ginjal membersihkan plasma
darah dari zat sisa. Plasma clearance adalah volume darah per menit yang telah bersih dari zat. Dinyatakan dalam mili per menit, dapat dihitung dengan rumus laju ekskresi urinaria atau miligram per menit, plasma clearance atau mili per menit sama dengan konsentrasi plasma miligram per mililiter. Sekian dari saya. Konsentrasi plasma. Volume urin yang dihasilkan setiap harinya bervariasi antara 600 ml sampai dengan 2500 lebih. Jika volume urin tinggi, maka zat edukation dalam urin yang kecil hipostat terhadap plasma. Namun jika tubuh perlu untuk menopang air, maka urin untuk dihasilkan kental dan dalam volume yang sedikit. Hal ini disebabkan dan diatur oleh mekanisme hormon dan mekanisme perkomunikasi urin ginjal. Sedangkan karakteristik urin dapat dirinci dengan berbagai segi. Pertama, komunikasi urin terdiri dari 95% air dengan menggunakan zat terlarut berupa nation, asam hipoklorik, dan ketor. Kedua, dari segi fisik, warna urin encer berwarna kuning pucat dengan kuning pekat jika kental. Bau dari urin khas dan cenderung berwarna refleksi. Pada proses refleksi normalnya albumin tidak terhifas. Hal ini disebabkan oleh gangguan uatan negatif di dalam membran glomerulasi yang menyebabkan membran lebih pembebaran terhadap albumin walaupun urin pori-pori tidak berubah. Urin disebabkan untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Warna urin akan berwarna pekat jika urin kental. Urin akan kental jika volume urin sedikit atau zat terlarut lebih banyak. Ini sangat terlihat saat kita sedang sakit dan meminum obat. Warna urin akan berbeda dengan biasanya ketika tidak meminum obat. Sekian dari kelompok